لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mithlaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Qur'an, surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dihantarkan dengan izin Allah umur yang panjang, kita masih diberikan kesempatan hidup dan berada sekarang di akhir tahun. Bapak saudara kaum muslimin, kadang ada yang kebablasan, kadang ada yang berlebihan, atau tidak tahu, atau dia tidak mau tahu, atau ilmunya memang tidak ada tentang itu, memperlakukan tentang masalah tahun baru dan hari raya agama lain. Bapak saudara kaum muslimin, bagaimana Islam bersikap, terutama sekarang sudah berada di hadapan kita tahun baru. Kalau Natalan sudah lewat, setidaknya ada umat Islam itu punya prinsip dan sikap. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Fatih, asyiddah alal kufar, itu penting. Bersikap, punya prinsip keras, tegas terhadap kekufuran. Sikapi baik-baik. Jadi umat Islam itu apalagi kalau sempat merayakan, nah itu berbahaya itu. Hadirin, di dalam Islam hari raya hanya 2. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad abadalahum,
telah membadal khairum minha, dengan yang lebih baik daripadanya. Idul Adha, Idul Fitrah. Idul Adha, Idul Fitri. Jadi hari raya di dalam Islam hanya 2. Tidak ada lebih dari itu. Jadi yang lain tidak boleh dirayakan. Ada yang bertanya, kenapa tidak boleh? Apa bedanya? Hari raya itu ada nilai-nilai ibadah di dalamnya yang mahdoh. Ada rukun-rukun, syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh baginda Rasul, diajarkan kepada kita sebagai umat. Idul Adha kan ada sholatnya di sono. Tahun baru kan tidak ada sholat. Apalagi kalau Natalan, tidak boleh. Hati-hati umat Islam. Jadi bersikap kita asyidda walal kufar. Bagaimana prinsip dan sikap umat Islam itu menyikapi tentang tahun baru? Pertama sekali, jangan mengikuti perilaku, perbuatan kaum orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tidak boleh. Jadi umat Islam tu awak bahagamu tu kafah, menyeluruh, jangan tangguang-tangguang. Kalau tidak tahu bertanya, tidak boleh ikut-ikutan. Tu bondong ayah, bondong dadak namanya tu. Dalam Islam tu tidak boleh. Harus ada ilmunya. Hadirin kaum muslimin, makanya ada ulama sering menyampaikan kepada kita, tidak boleh meniup trompet, bunyikan lonceng, api-api unggun segalanya. Itu dikhawatirkan nanti terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan umat-umat yang mereka itu tidak bercerminkan kepada aturan Allah dan Rasul. Kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi itu adalah mereka tersebut sesuai dengan kepercayaan yang mereka miliki. Islam bagaimana? Terhindar daripada itu. Makanya baginda Rasul menyatakan la tattabi'anna sanan ma qablakum. Nanti kamu itu, kata Rasul, di akhir zaman itu berpelan-pelan mengikuti orang-orang, umat-umat yang terdahulu. Qablakum, sebelum kamu. Bisabarin, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kata Rasul, hatta law salakau juhrah dhab, sampai mereka itu masuk ke dalam lubang biawak. Kalau biawak ada lubang biawak, kita akan mengikutinya. Shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an wa dira'in, saketik demi saketik, pelan-pelan tapi pasti. Qala ya Rasul, Rasulullah ditanya, al Yahud wa Nasara, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani ya Rasul? Qala Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Sayangnya umat Islam kadang-kadang terbawa arus dengan sikap yang seperti itu. Mari kita, bagaimana kita dalam beragama dituntun oleh baginda Rasul, bahwa kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti model gaya sikap dan perilaku dari umat-umat yang terdahulu. Yang kedua, jangan mencampur adukkan. Hadirin, tidak boleh mencampur adukkan. Di dalam beragama itulah jale, hitam putih. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, contohnya ayat yang ke-42, wala talbisul haqqa bil batil. Lam di sana larangan itu. Dan janganlah kamu mencampur adukkan antara yang haqqa Islam bil batil, dengan yang batil.
Tidak boleh. Kan jelas itu. Wa taktumul haqqa. Jangan disembunyikan yang hak itu. Kalau tahu wak jonambana sampaian. Jangan disuruh-suruhan. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Karena Allah menilai di sana. Hadirin kaum muslimin, jadi kepada terutama generasi-generasi Islam, generasi muda, jangan kita mencampur adukan. Kadang juga berdalil itu. Berdalih, bukan berdalil, berdalih. Pak, itu kan toleransi. Paham enggak tentang toleransi? Toleransi itu tidak mengganggu, membiarkan. Jangan diganggu dia. Kita jangan diganggu pula. Biarkan mereka. Kalau mereka itu ibadah dalam agamanya, kita jangan diganggu pula. Biarkan pula. Makanya Allah menyatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jelas. Tidak perlu dibantah lagi itu. Kadang banyak pula yang berbeda pendapat bagai. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah, lakum dinukum waliyadin. Jelas, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi dalam masalah ibadah, masalah agama, tidak boleh dicampur adukan. Khawatir nanti terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Makanya Rasul menyatakan, man tashabbaha biqaumin, siapa yang bertasyabbuh, yang mengikuti, yang mencontoh model cara perbuatan, karakter, segala macamnya suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Hati-hati kita. Islam itu sudah punya prinsip, sudah jelas. Tidak boleh dicampur adukkan. Jangan mengikuti gaya model agama-agama yang lain, dan jangan mencampur adukan, dan jangan mencontoh agama-agama yang lain, tradisi-tradisi yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain di luar agama kita. Karena yang berhak dicontoh itu Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas uswah hasanah itu bagi Rasul. Jadi karena kita akan berpisah dengan tahun ini, mudah-mudahan Allah izinkan tahun depan kita kesempatan hidup, maka syukuri nikmat hidup itu. Kalau syukuri, Allah pasti berikan yang terbaik. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur, aku akan tambah dan tambah, kata Allah. Tapi kalau mengkufuri, mungkin disambut gayanya mungkin dengan bermacam nama lagi itu kan, dengan kekufuran, inna azab. Itu namanya nikmat berubah menjadi azab. Hati-hati kita. Allah Maha tahu semua yang kita lakukan. Bapak saudara, mari kita bersikap, berprinsip biasa saja. Tahun ini biasa saja, tahun ini, tahun kemarin biasa saja. Yang tidak biasa itu apa? Tingkatkan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Semakin mendaki ke rumah saji, semakin banyak ibadah, banyak tilawah Al-Quran, banyak solat berjamaah, banyak solat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah ridho kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.